Baik. Yang pertama, selalulah niat. Karena niat itu sudah dapat pahala sempurna dari Allah. Ya, bahkan niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya dia niatnya selalu baik. Itu ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Hamba-hamba Allah, riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, hamba-hamba Allah itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, hamba Allah yang dikarunia Allah, abdun atahullahul ilma wal mala, diberi Allah ilmu, diberi Allah harta. Dengan ilmunya dia bertakwa, dengan hartanya dia menebar manfaat. Ni'mal abd. Ini sebaik-baik hamba karena dia bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Tapi perhatikan hadis ini. Hamba kedua, abdun atahullahul ilma walam yu'tihil mala. Ada hamba Allah, dia beri ilmu tetapi tidak diberi harta. Bukan berarti tidak diberi sama sekali, diberi tetapi pas-pasan tadi ya, tidak berlimpah ruah. Maka dia bertakwa kepada Allah, dan hamba kedua ini, teman-teman yang insya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, selalu berkata dalam hatinya setiap kali melihat hamba pertama beramal, ya Allah, seandainya saya diberi seperti hamba yang pertama, saya juga beramal seperti dia. Saya juga akan beramal seperti dia. Bapak Ibu tahu komentar Nabi SAW kepada 2 orang ini? Fa'ajruhuma sawaun. Pahala 2 orang ini sama. Masya Allah ya. Jadi orang pertama punya harta, dengan hartanya dia berbuat kebajikan yang sangat luas. Orang kedua diberi ilmu, tetapi tidak punya harta. Tapi tiap kali dia melihat hamba pertama beramal, ya Allah, saya kalau punya harta kayak beliau, ya saya itu kalau punya uang kayak beliau, saya juga akan beramal seperti beliau, ya Allah, gitu. Fa'ajruhuma sawa, kata Nabi, pahalanya sama. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki kemampuan untuk berinfak tadi, yang pertama yang harus dilakukan adalah selalu niat. Dan saya itu selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau sudah niat, lama-lama dimampukan sama Allah. Itu ujiannya. Ya benar nggak nanti kalau sudah diberi duit sama dengan orang pertama, nanti beramal betulan apa enggak, itu diuji sama Allah. Ya nanti bakalan dikasih gitu ya, karena niat. Tapi kalaupun tidak, niat itu sudah mendapatkan pahala sempurna, bahkan sama dengan orang yang beramal tadi. Yang berikutnya, ya sedekah itu luas. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, wajah yang manis itu sedekah, senyum yang tulus itu sedekah, ya. Kemudian akhlak yang baik itu sedekah. Kemudian mendoakan saudara itu sedekah, ya. Kemudian ya, segala sesuatu yang bisa kita bagi, apa yang kita bisa berikan, itu sedekah. Tidak harus jumlahnya besar, tetapi kita selalu meniatkan berbagi kebahagiaan yang ada pada kita. Mampunya itu ngajak satu anak yatim sehari untuk ikut makan siang di rumah kita. Masya Allah, itu sudah sangat luar biasa. Mampunya itu ya setiap hari infak mungkin Rp2.000, Rp5.000. Tapi rutin. Masya Allah. Sejauh jangkauan kita yang bisa kita lakukan. Jangan selalu memimpikan amal itu harus selalu besar. Ya, beda. Kata Gus Baha, memang kadang-kadang orang miskin itu jauh lebih dahsyat pengorbanannya daripada ketika orang kaya. Contohnya kata beliau, santri beliau, ya Kang Mustafa sama Kang Ruhin, katakanlah begitu kata Gus Baha, ya, punya uang 100.000 terus saya minta 50.000. Ya, dikasihkan. Kenapa? Ya, takziman dan senang sedekah. Dia 50.000 diberikan kepada saya itu ringan, padahal itu adalah 50% dari hartanya. Coba nanti dia punya harta 100 miliar, diminta 50 miliar, sama-sama 50% itu. Diminta 50 miliar. Oh well, pasti akan kemudian banyak komplainnya, banyak keberatannya. Padahal sama-sama 50%. Jadi orang miskin itu biasanya lebih dermawan. Karena tadi diambil 50% karena 50.000 aja rela. Tapi kalau nanti sudah punya harta 100 miliar, diambil 50%-nya 50M, oh pasti mikir gitu ya, beda gitu. Jadi itu makanya miskin itu Masya Allah ya, nikmat. Ya, kalau kita kemudian rasakan itu nikmat, dan saya juga selalu begitu mengasah cemburu saya kepada orang-orang yang amalnya lebih hebat. Saya kalau dikasih harta seperti Allahu yarham Abah Fani gitu ya, itu saya ingin beramal seperti beliau. Saya kalau dikasih harta seperti Allahu yarham Pak Haji Muhammad Hamid ya, itu bangun masjid aja separuh
dari 2,4 M ditanggung beliau sendiri. Wah, saya pengen kayak begitu. Itu adalah satu hal yang harus kita selalu tanamkan. Jadi jangan khawatir, selalu ada kesempatan untuk beramal bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.